Halo guys, masih bersama kami di channel Nanang. Kali ini saya akan memberikan pengalaman saya tutorial cara pemasangan angkur untuk pengunci tiang baja. Baik untuk angkur untuk penangkal petir, tiang penangkal petir, angkur untuk tiang baja dudukan roof, atau angkur untuk tiang baja dudukan tiang baja beam, baja H gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini tim survei sedang melakukan ini untuk pembuatan marking garis ya guys ya. Nah, kita pemasangan angkur rencananya di atas plat ya, di roof nanti ya. Nah, tim survei sedang melakukan marking garis. Kemudian setelah ada marking garis, kemudian pasang bagel sesuai dengan petunjuk yang sudah diinfokan oleh tim survei. Nah, ini tim survei ini. Nah, kemudian tukang pasang ini, tukang struktur ya, tukang besi bahasanya ya, itu wajib mengikuti arahan dari tim survei. Kalau tidak, nanti hasilnya pasti akan geser. Selanjutnya, nah ini sudah jadi ini pemasangan untuk struktur dari dudukan angkur, dudukan betonnya ya guys ya gitu. Jadi kemudian yang besi bagian L juga harus dipasang lebih panjang daripada yang bagian atas ya, fungsinya buat pengikat ya. Kemudian harus diikat dengan kawat bendrat besi strukturnya yang bagian bawah L nya itu harus masuk di tengah-tengah plat dan mengait ke tulangan plat. Selanjutnya, nah ini kemudian kita harus koordinasi dengan pemasangan angkur. Jadi tukang angkur harus kita koordinasikan juga. Nanti yang masang kan tukang angkur, kemudian yang masang platnya, masang bajanya juga dari tukang baja ataupun yang masang angkur gitu. Terus kemudian sebagai pengunci supaya angkur itu tidak miring, tidak meleset atau tidak bergeser, yang bagian atasnya, bagian itunya, ulirnya, dratnya kita kasih mal dari plywood. Fungsinya apa? Fungsinya untuk bikin presisi lubang-lubang nanti di dudukan bajanya gitu. Ini harus ada ini plywoodnya seperti ini ya contohnya guys ya gitu. Jadi ini sewaktu nanti dicor lantainya nanti tidak akan bergeser ataupun miring karena sudah ada malnya dikunci sama itunya, tripleknya itu. Setelah dilakukan inspeksi bersama konsultan serta kontraktor dan disetujui, kemudian dilakukan pengecoran ya. Jadi langsung dicor pada hari itu juga. Nah, ini pengecoran lantai sudah selesai. Ini kita ngecori malam hari guys ya. Jadi malam hari kita ngecor, kemudian selesai sampai jam 4 atau jam 5 pagi itu selesai. Kemudian setelah itu siang, kemudian kita istirahat. Kemudian ini kondisinya setelah jam 2 siang ini. Nah, setelah jam 2 siang tim survei datang kemudian melakukan apa? Melakukan bikin marking line, marking garis untuk rencana pemasangan casting. Ini kondisinya siang ini. Setelah kami melakukan pengecoran malam, istirahat, kemudian terus siangnya setelah istirahat kita masuk kembali, tim survei bikin marking garis. Ini hasilnya setelah semalaman kita ngecor plat lantai ini. Kita memakai beton K300 ini guys ya. Jangan lupa guys ya, ini yang untuk bagian atas, drat, mur atau bautnya ini ya, wajib kita tutup rapat-rapat
agar nantinya kalau kita melakukan pengecoran di dudukan bajanya, dudukan angkurnya tidak akan terkena beton. Kalau terkena beton kita akan susah membersihkannya. Nah, ini selesai nih marking line yang dibuat oleh tim survei ini. Kemudian pasang backcasting nih guys, nih selanjutnya nih. Jadi posisinya masih ini ya, masih original, masih ada mal untuk pengunci posisi dari angkurnya. Nah, ini dari tukang castingnya sedang melakukan pemasangan backcasting. Tukang backcasting wajib mengikuti marking garis yang dibuat oleh tim survei supaya hasilnya tadi tidak miring ataupun meleset. Jadi semuanya ulir, semua ulir ataupun baut ataupun mur yang nantinya fungsinya buat pengikat antara plat dengan ini harus kita tutup semua nih. Yang pertama menghindari korosi, yang kedua biar tidak kena beton sewaktu pengecoran. Nah, seperti ini ya, kita kontrol semua nih, cek satu persatu. Kalau ada yang belum tertutup kita tutup rapat. Setelah jadi backcasting seperti ini, kelilingnya kita ikat kembali dengan cover ya guys ya, supaya nanti sewaktu pengecoran nanti tidak pecah ataupun nanti tidak bocor nanti betonnya ya. Nah, ini backcasting sudah terpasang. Jangan lupa ya guys ya, cek kekuatannya. Ini backcastingnya masih belum kuat backcastingnya nih. Di bawahnya harus ada kayu atau kaso, jadi sebagai pengikat backcasting kalau pengecoran nanti biar enggak miring-miring posisinya. Nah, ini backcasting sudah terpasang, cek kekuatan supaya tidak geser sewaktu pengecoran. Ini wajib diperhatikan ya. Jadi kita enggak selesai pasang backcasting sudah selesai enggak, wajib kita perhatikan nantinya. Nah, ini seperti ini guys. Nah, backcasting bagian bawah di samping kiri kanannya keliling ini kita pasang kayu kaso sebagai perkuatan agar backcasting tidak meleset ke kiri ke kanan atau tidak geser. Nah, kaso ini bisa kita paku pakai paku beton, bisa kita screw, bisa kita paku juga ya, seperti ini ya. Ini kita pakai paku beton ini kan lebih cepat pekerjaannya. Ini maksudnya, yang dimaksud tadi itu pengunci backcasting. Jadi kalau selesai backcasting tinggal dimasukkan, kemudian langsung backcasting juga dipaku. Selesai sudah pemasangan backcasting, siap dilakukan pengecoran. Nah, seperti ini guys, ini hasilnya nih. Kelilingnya nih, jadi kelilingnya seperti ini nih, keliling bawah kita kunci pakai kaso-kaso ya, biar gak bergeser. Perhatikan sewaktu pengecoran besi struktur yang bagian atas harus tertutup dengan beton. Jangan lupa cek levelnya, jangan sampai melebihi dari level yang ditentukan. Akibatnya kalau levelnya terlalu tinggi itu kita akan melakukan pengurangan atau dibobok. Seperti ini, cek ketinggian level beton supaya tidak melebihi dari ulir angkur sewaktu pengecoran ya. Wajib diperhatikan nih supaya nanti itu pekerjaan selanjutnya bagi teman-teman yang akan melaksanakan atau melakukan pekerjaan ini bisa buat acuan ini. Selalu cek ketinggiannya supaya kita nanti tidak mengalami bobok beton atau kita melakukan pembersihan yang bisa memakan waktu. Ini
wajib dipatuhi. Setelah dicor, kemudian nah ini hasilnya nih, dudukan tiang penangkal petir selesai dicor. Ini penangkal petirnya ini selesai dicor, seperti ini kondisinya ya. Kita pakai grocok, dicocok gitu ya. Ini pakai K300 ini. Kemudian untuk dudukannya baja seperti ini guys ya. Ini dudukan baja seperti ini. Kemudian solasi yang di bautnya itu masih ada guys, jadi jangan dibuka dulu, biarin dulu. Sebelum orang baja datang memasang bajanya jangan dibuka. Pertama menghindari korosi. Nah seperti ini nih hasilnya ya. Jadi pas kan, presisi kan, itu posisinya kan, sikunya juga pas semua karena kita pakai bagesting yang di bawahnya dikunci dengan kaso, jadi bagesting tidak akan bergeser. Nah ini tetap ada ininya, ini selesai dicor ini seperti ini ya. Oke guys ya, terima kasih guys ya telah menyaksikan channel Nanang. Semoga ya bermanfaat dan sehat selalu, amin.